warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang potensi belajar dan apa itu potensi belajar. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 1051911080024. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu potensi belajar. Nah, potensi belajar adalah kemampuan bawaan yang dimiliki setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru. Potensi ini meliputi kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak. Lalu, bagaimana dengan Al-Quran? Ternyata Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga sumber inspirasi untuk belajar. Inilah yang disebut dengan potensi belajar dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini mendorong kita untuk menggunakan akal, merenung alam semesta, dan menggali ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita dapat meraih kesuksesan di dunia. Dan dengan pemahaman agama yang benar, kita dapat meraih kebahagiaan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تأمى الأبصار ولكن تأمى القلوب التي في الصدور. Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada kaum musyrik Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad. Mereka sering melakukan perjalanan dan melihat jejak-jejak kehancuran umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad, Samud, dan lainnya. Namun mereka tidak mau mengambil pelajaran. Allah mengingatkan bahwa mereka memiliki panca indera yang seharusnya digunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaannya. Namun, yang sebenarnya buta bukan mata mereka, melainkan hati mereka yang keras dan tidak mau menerima kebenaran. Selanjutnya tafsir ayat. Tidaklah orang-orang yang mendustakan dari suku Quraisy itu berjalan di muka bumi untuk menyaksikan bekas-bekas kehancuran orang-orang yang dibinasakan, sehingga mereka mau berpikir dengan akal-akal mereka dan kemudian mengambil pelajaran darinya, dan mendengarkan berita-berita mereka dengan penuh perenungan, sehingga dapat memetik pelajaran darinya. Karena sesungguhnya hakikat kebutaan bukanlah kebutaan penglihatan, akan tetapi kebutaan yang membinasakan adalah kebutaan mata hati untuk menangkap kebenaran dan mengambil pelajaran. Analisis tarbawinya. Yang pertama, pendidikan berbasis refleksi dan pengalaman, experimental learning. Allah memerintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi. Artinya, belajar dari fenomena alam, sejarah, dan pengalaman hidup. Nah, pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, meneliti, dan mengambil pelajaran dari realitas sosial. Yang kedua itu kecerdasan spiritual, lebih utama dari kecerdasan intelektual. Ayat ini menegaskan bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Dalam konteks tarbiyah, kecerdasan spiritual menjadi dasar bagi kecerdasan lainnya. Tanpa kebeningan hati, ilmu akan kehilangan arah dan maknanya. Yang ketiga yaitu pentingnya tadabbur dan muhasabah. Nah, belajar tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga merenungi makna dan hikmah di balik setiap peristiwa. Pendidikan Islam mengajarkan refleksi,
atau tafakkur dan introspeksi atau muhasabah, agar peserta didik mampu melihat kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai sarana menghidupkan hati. Nah, hati yang mati adalah simbol kebodohan spiritual. Maka tujuan utama pendidikan Islam adalah menghidupkan hati melalui zikir, ibadah, pencarian ilmu yang bermanfaat dengan hati yang hidup. Seseorang akan mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.